Pada video ini kita akan membahas tentang asumsi dan prinsip akuntansi. Asumsi dalam akuntansi yang pertama adalah entitas ekonomi. Entitas ekonomi maksudnya adalah aktivitas dari perusahaan dan pemiliknya itu terpisah karena masing-masing. Lalu jika perusahaan punya anak perusahaan atau subsidiary, maka asumsinya adalah mereka berdiri sendiri dalam aktivitasnya sehingga masing-masing memiliki laporan keuangan tersendiri. Yang kedua adalah going concern. Going concern di sini adalah perusahaan didirikan itu untuk jangka waktu yang panjang dan tidak terbatas. Sehingga dalam asumsi ini, perusahaan akan dianggap akan terus beroperasi dan berkelanjutan sampai satu waktu dia kolaps sendiri, tapi tidak dapat ditentukan kapan waktu untuk perusahaan bangkrut. Yang ketiga adalah unit moneter. Untuk unit moneter di sini, kegiatan perusahaan dinyatakan dalam satuan uang. Jadi sebelumnya kita juga sempat berbicara ya tentang akuntansi. Akuntansi ini sebenarnya adalah rangkuman dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya misalnya ada satu perusahaan misalnya di Jakarta terus mengirimkan barangnya ke Bandung. Kegiatan pengiriman tersebut tidak bisa dicatat mengirimkan barang ke Bandung, tapi dicatat dengan menggunakan akun ya. Misalnya akun biaya transportasi. Nah, untuk biaya transportasi juga disesuaikan dengan nilai yang dikeluarkan dalam satuan uang. Kenapa? Karena kegiatan perusahaan itu ada banyak, tapi semuanya ketika dicatat dalam akuntansi tetap menggunakan satuan nilai uang. Yang keempat adalah periode waktu. Untuk periode waktu di sini, bahwa kegiatan dari perusahaan ini dibagi-bagi menjadi satuan waktu. Kalau tadi di going concern, bahwa perusahaan itu tidak akan bangkrut ya atau bubar. Tapi kalau untuk periode waktu, ini adalah untuk membatasi pelaporan. Jadi biasanya periode waktunya itu 1 tahun. Lalu yang terakhir, asumsi tentang basis akuntansi akrual. Nah, untuk basis akuntansi akrual, bahwa kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu dicatat sesuai dengan waktu terjadinya atau sesuai di periode terjadinya. Misalnya gaji bulan Maret harus dicatat di bulan Maret. Walaupun dibayarkan misalnya di bulan April. Nah, di bulan Maret tetap harus dicatat beban gaji, tapi awalnya bukan kas, tapi hutang gaji. Atau juga bisa juga untuk perusahaan-perusahaan kecil ya, yang sebelumnya itu biasa menggunakan cash basis atau belum dicatat transaksinya kalau belum ada kas keluar. Nah, untuk di akuntansi menggunakan basis akrual. Jadi, kalau memang sudah terjadi, walaupun belum ada uang masuk ataupun keluar, tetap harus dicatat. Selanjutnya adalah prinsip dasar akuntansi. Yang pertama adalah prinsip pengukuran. Pengukuran ini yang diukur adalah nilai ya. Untuk pengukuran atau penilaiannya itu biasa dibagi menjadi 2. Yang pertama biaya historis atau nilai historical cost, atau bisa juga dengan nilai wajar atau fair value. Perbedaannya untuk biaya historis, misalnya kita membeli sebuah tanah yang sebidang tanah
misalnya dengan harga 1 miliar. Nah, angka 1 miliar ini akan terus ada di laporan keuangan sampai kapanpun 1 miliar itu. Kenapa? Karena ketika saat pembelian, nilai yang tercatat juga 1 miliar. Nah, kalau untuk yang nilai wajar atau fair value, kalau sebelumnya misalnya tadi sebidang tanahnya 1 miliar. Nah, kita saat ini misalnya dibeli di tahun 2010, terus di tahun 2022 ingin dinilai lagi, diganti dari biaya historis, mau jadi pakai fair value. Maka tanah yang 1 miliar tadi setelah dihargakan atau diuangkan ke harga di tahun 2022 misalnya jadi 2 miliar. Nah, maka harga tanah atau catatan kita tentang tanah itu berubah dari 1 miliar jadi 2 miliar. Kenapa? Karena itu adalah konsep dari fair value. Jadi fair value ini lebih ke arah riset pasar ya. Jadi lebih melihat harga pasar atau harga saat ini. Tapi kalau biaya historis atau historical cost itu mengacu pada dokumentasi ketika saat dia terjadi jual beli ya. Jadi kalau misalnya beli harga 1 miliar ya dicatat 1 miliar. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu dia ingin dicatat sebagai dengan menggunakan nilai wajar, maka tinggal dicari saja harga pasarannya berapa. Dan di akuntansi diakui 2 prinsip pengukuran ini. Tapi untuk pencatatan pertama tetap harus biaya historis. Nanti untuk selanjutnya kalau misalnya ingin penyesuaian nilai atau penyesuaian pencatatan dengan nilai saat ini menggunakan fair value. Itu diperbolehkan. Selanjutnya ada prinsip pengakuan pendapatan. Nah, di sini tidak dibahas secara rinci ya. Karena nanti mungkin akan dibuatkan video yang membahas tentang pengakuan pendapatan. Nah, untuk prinsip pengakuan pendapatan ini, bahwa ketika kita melakukan sebuah penjualan, maka di periode penjualan tersebut harus segera dicatat. Nah, tapi beda case ketika misalnya kita melakukan penjualan tapi barangnya pre-order. Ketika misalnya bulan Maret kita open pre-order ya, open PO, anggaplah dapat 1 juta. Uang yang masuk 1 juta. Nah, uang 1 juta ini tidak boleh dianggap sebagai pendapatan. Kenapa? Karena kewajiban kita untuk menyerahkan barangnya belum terjadi. Si prinsip pengakuan pendapatan itu bahwa ketika kita sudah menunaikan kewajiban kita, nah itu baru bisa dianggap sebagai pendapatan. Jadi 1 jutanya ini nanti ketika barangnya sudah dikirim, sudah diterima oleh pelanggan, maka kewajiban kita sudah terpenuhi, barulah di waktu itu kita catat sebagai pendapatan. Selanjutnya adalah pengakuan beban. Prinsip pengakuan beban ini terkait dengan penggunaan aset atau juga misalnya timbulnya kewajiban selama 1 periode. Untuk pengakuan beban sendiri nanti akan ada beberapa kriteria. Kita akan coba cek di slide selanjutnya. Untuk prinsip pembebanan di sini ada 2 tipe ya. Yang pertama untuk biaya produk. Biaya produk ini maksudnya adalah contohnya misalnya kita menjual air mineral misalnya 1 box. Nah, ketika kita menjual kita dapat pendapatan. Nah, air 1 box ini kan juga kita beli ya. Harga beli dari suppliernya kita catat sebagai beban. Nah, ini harus sama waktunya ketika kita melakukan penjualannya. Jadi,
pembebanannya itu harus berpasangan dengan penjualannya. Selanjutnya, untuk biaya atau beban yang kedua, ini terkait dengan periode. Contohnya adalah gaji, terus ada beban iklan misalnya, atau jamuan. Nah, untuk tipe-tipe beban atau biaya yang terjadi seperti itu ya, seperti periodik itu kan tidak bisa di-matchingkan dengan pendapatan karena dia melekatnya secara tidak langsung. Kalau tadi untuk biaya produk dia kan melekat langsung terhadap si pendapatannya. Nah, untuk tipe-tipe biaya yang tidak melekat langsung itu harus diakui sesuai dengan tanggal terjadinya. Jadi kalau tadi misalnya beli aquanya bulan Januari baru kejualnya di bulan Februari, ya untuk pembebanan biaya pembelian aqua tadi di Februari. Tapi kalau untuk yang tipe kedua, gaji Januari harus dicatat Januari, gaji Februari ya beda lagi, harus dicatat di Februari, dan seterusnya. Lalu prinsip yang terakhir, ini adalah full disclosure ya, atau prinsip pengungkapan penuh. Maksudnya di sini adalah kita sebagai seorang akuntan ya, atau orang yang bekerja di bidang akuntansi dan laporan keuangan harus bisa menyediakan informasi yang cukup dan juga bisa mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna yang membaca laporan kita. Jadi maksudnya seperti apa? Misalnya ada satu perusahaan. Satu perusahaan ini melaporkan kegiatannya dalam bentuk laporan keuangan. Tadi kan dibuat berdasarkan monetary unit atau menggunakan unit moneter. Dia disajikan dalam satuan uang. Nah, selain itu harus juga menyediakan namanya catatan atas laporan keuangan. Maksudnya seperti apa? Misalnya disajikan ada persediaannya nilai sekian. Misalnya 2 miliar. Nah, itu harus dijabarkan. 2 miliar ini persediaannya terdiri dari apa-apa. Terus misalnya ada barang yang sebenarnya rusak, itu juga harus diungkapkan. Misalnya dari nilai persediaan tersebut ada nih barang yang berpotensi rusak atau misalnya ada berpotensi nggak laku kejual, itu harus diungkapkan. Lalu yang ketiga, informasi tambahan, yaitu tadi misalnya perusahaannya sedang terlibat sengketa pengadilan atau apa, nah itu harus tetap diungkapkan. Karena di prinsip pengungkapan penuh, informasi-informasi yang penting yang memang bisa mempengaruhi opini atau pendapat dari pembaca itu harus diungkapkan secara menyeluruh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan akhirnya. Semoga pembahasan tentang kerangka konseptual ya dari akuntansi ini dapat membantu teman-teman untuk memahami akuntansi secara menyeluruh. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.